Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam belajar membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Dalam video kali ini kita akan membahas perbedaan penerapan metode periodik dan metode perpetual pada perusahaan dagang. Kasus kita kali ini adalah PT Raihan, sebuah perusahaan distributor kalkulator. Data yang kita miliki ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah transaksi pada tanggal 3 Januari sampai tanggal 30 Januari 2019 pada PT Raihan. Data yang kedua diketahui bahwa persediaan barang dagangan pada awal bulan Januari sebesar 72 juta, pada akhir bulan Januari sebesar 40.500.000. Instruksi kita kali ini adalah membuat jurnal atas transaksi PT Raihan selama bulan Januari dengan menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Untuk membuat jurnal, kita siapkan dahulu kolom jurnal. Di sini saya sudah menyiapkan dua kolom jurnal. Jurnal umum untuk metode periodik dan jurnal umum untuk metode perpetual. Agar kalian bisa mengetahui perbedaan penerapan dua metode tersebut. Langkah selanjutnya, kalian harus membaca transaksinya. Transaksi tanggal 3 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan piutang dari Toko Chandra sebesar Rp12.500.000. Kita bisa langsung memasukkan dalam kolom jurnal yang sudah disiapkan. Untuk metode periodik maupun untuk metode perpetual, pada kasus ini jurnalnya sama, yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp12.500.000. Transaksi tanggal 4, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit senilai 65 juta. Apabila menggunakan metode periodik, jurnalnya adalah pembelian pada utang usaha. Apabila menggunakan metode perpetual, jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha. Beda dua metode ini adalah dengan metode periodik, akun yang kita pakai adalah akun pembelian. Apabila dengan menggunakan metode perpetual, akun yang kita pakai adalah akun persediaan. Transaksi tanggal 5, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp3.200.000 secara tunai. Dengan metode periodik maupun metode perpetual, jurnalnya sama, yaitu beban perbaikan kendaraan pada kas sebesar Rp3.200.000. Transaksi tanggal 6, menjual barang dagangan yang memiliki harga pokok penjualan sebesar 84 juta ke toko siswa dengan harga 95 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Bila kita menggunakan metode periodik, jurnalnya adalah kas 93 juta, potongan penjualan 2 juta, sisi kreditnya adalah akun penjualan sebesar 95 juta rupiah. Apabila kita menggunakan metode perpetual, jurnalnya adalah kas 93 juta, potongan penjualan 2 juta, sisi debit, sedangkan sisi kreditnya adalah penjualan sebesar 95 juta. Untuk jurnal berikutnya, yaitu beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 84 juta rupiah. Perbedaan di sini adalah apabila menggunakan metode periodik, maka jurnal yang disiapkan hanya pengakuan adanya penjualan. Apabila menggunakan metode perpetual, jurnal yang disiapkan 1. Untuk pengakuan adanya penjualan, 2. Untuk pengakuan adanya persediaan barang dagangan yang keluar. Transaksi tanggal 8, membeli barang dagangan dari PT Bintang secara tunai seharga 50 juta. Dengan potongan tunai 2.500.000. Maka pada saat kita menggunakan metode periodik, jurnalnya adalah pembelian 50 juta sisi debit,
sisi kreditnya adalah potongan pembelian dan kas. Apabila menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya adalah persediaan pada kas. Transaksi tanggal 10 Januari. Menerima pelunasan piutang dari PT ABC sebesar 45 juta dengan potongan tunai 2 juta, maka dengan metode periodik maupun metode perpetual jurnalnya sama, yaitu kas, potongan penjualan, sisi debit, sisi kreditnya adalah piutang usaha. Transaksi tanggal 12, membeli peralatan kantor senilai 18.500.000 secara tunai. Maka untuk metode periodik maupun untuk metode perpetual jurnalnya sama, yaitu peralatan kantor pada kas. Transaksi tanggal 13, menjual barang dagangan dengan harga pokok penjualan sebesar 67 juta seharga 75 juta, di mana sebesar 25 juta dibayar secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 2 bulan. Maka dengan menggunakan metode periodik, jurnalnya adalah kas 25 juta, piutang usaha 50 juta, sisi kredit akun penjualan sebesar 75 juta. Apabila menggunakan metode perpetual, untuk pengakuan penjualannya kita jurnal kas 25 juta, piutang usaha 50 juta, sisi kredit akun penjualan sebesar 75 juta. Jurnal untuk pengakuan barang yang keluar atau persediaan barang dagangan yang keluar, maka jurnal yang disiapkan adalah beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 67 juta. Transaksi tanggal 14, membeli peralatan kantor secara kredit seharga 15 juta. Untuk metode periodik maupun untuk metode perpetual jurnalnya sama, yaitu peralatan kantor pada utang usaha sebesar 15 juta. Transaksi tanggal 15, membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 6 juta. Jurnal untuk metode periodik maupun untuk metode perpetual sama, yaitu perlengkapan kantor pada kas sebesar 6 juta. Transaksi tanggal 16, membeli barang dagangan secara kredit seharga 45 juta. Maka dengan metode periodik adalah pembelian pada utang usaha sebesar 45 juta. Apabila menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha sebesar 45 juta. Transaksi tanggal 17, membayar utang usaha ke PT Laris seharga 35 juta dengan potongan 2.500.000. Maka untuk metode periodik dan metode perpetual jurnalnya sama, yaitu utang usaha, sisi debit, sisi kreditnya adalah potongan pembelian dan kas. Transaksi tanggal 18 Januari, menjual barang dagangan dengan harga pokok penjualan sebesar 54 juta seharga 65 juta ke toko cerdas. Dari jumlah tersebut, toko cerdas membayar secara tunai sebesar 35 juta dengan potongan tunai 2 juta dan sisanya dibayar dalam waktu 2 bulan. Maka untuk metode periodik jurnalnya adalah kas 33 juta, potongan penjualan 2 juta, piutang usaha 30 juta, sisi kredit akun penjualan sebesar 65 juta. Apabila menggunakan metode perpetual, jurnal untuk pengakuan penjualannya adalah kas 33 juta, potongan penjualan 2 juta, piutang usaha 30 juta, sisi kreditnya adalah akun penjualan sebesar 65 juta. Jurnal untuk pengakuan persediaan barang dagangan yang keluar, maka jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 54 juta. Transaksi tanggal 19 Januari, menerima pelunasan piutang sebesar 25 juta
dengan potongan 500.000. Maka untuk jurnal periodik dan jurnal metode perpetual jurnalnya sama, yaitu debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang usaha. Transaksi tanggal 20, membayar beban listrik, air, telepon 4.500.000 secara tunai. Maka dengan metode periodik ataupun metode perpetual jurnalnya sama, yaitu beban listrik, air, telepon pada kas. Transaksi tanggal 21 Januari, membayar beban iklan sebesar 4.200.000. Dengan metode periodik maupun metode perpetual jurnalnya sama, yaitu beban iklan pada kas sebesar Rp4.200.000. Tanggal 22 Januari, menjual barang dagangan dengan HPP sebesar 14 juta seharga 24 juta secara kredit. Maka metode periodik jurnalnya adalah piutang usaha 24 juta, kreditnya penjualan 24 juta. Sedangkan untuk metode perpetual, jurnal untuk pengakuan penjualannya adalah piutang usaha 24 juta, penjualan sisi kredit 24 juta. Untuk pengakuan persediaan barang dagangan yang keluar, maka kita membuat jurnal beban pokok penjualan pada persediaan 14 juta. Transaksi tanggal 23, menjual secara tunai barang dagangan dengan HPP 10 seharga 20 juta dengan potongan tunai sebesar 1 juta, maka metode periodiknya adalah kas 19 juta, potongan penjualan 1 juta, kreditnya penjualan 20 juta. Apabila dengan metode perpetual, jurnalnya yang pertama adalah kas 19 juta, potongan penjualan 1 juta sisi debit, sisi kreditnya adalah penjualan 20 juta. Untuk pengakuan persediaan yang keluar, kita buatkan jurnal beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 10 juta. Transaksi tanggal 25, membeli barang dagangan senilai 40 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai dengan potongan tunai sebesar 500.000. Sementara sisanya akan dibayar bulan depan. Maka metode periodiknya adalah sisi debit pembelian, sisi kreditnya ada 3, kas, utang usaha, dan potongan pembelian. Apabila dengan metode perpetual, jurnalnya adalah sisi debit adalah persediaan, sisi kreditnya kas dan utang usaha. Transaksi tanggal 28, membayar gaji pegawai. Maka metode periodik dan metode perpetual jurnalnya sama, yaitu beban gaji pada kas. Transaksi tanggal 29, membayar komisi salesman. Maka metode periodik dan metode perpetual jurnalnya sama, yaitu biaya komisi salesman pada kas. Transaksi terakhir, membayar dividen sebesar 35 juta. Maka metode periodik dan metode perpetual jurnalnya sama, yaitu dividen pada kas sebesar 35 juta rupiah. Selesai sudah transaksi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.